Selamat hari Minggu bagi kita semuanya jemaat Tuhan terkasih. Seluruh pendeta dan majelis HKBP Resort Tanjung Priuk menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah. Kita kembali berkumpul dalam ibadah Minggu ke-17 setelah Trinitatis. Kiranya kita selalu memuji Tuhan yang Tritunggal, yang selalu setia menyertai kita dalam perjalanan hidup kita, juga gerejanya. Hingga kini kita boleh berjalan dalam berbagai situasi yang terjadi. Walaupun kita sedang menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan, khususnya COVID-19, tetapi Tuhan pengasih selalu menyertai kita di dalam perjalanan hidup ini. Marilah kita bersekutu dalam ibadah ini, kita puji dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Sebelumnya kita mari saat teduh sejenak. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita,
dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tetaplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan minggu ini, yakni titah keempat beserta maksudnya. Titah keempat, ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan perintah-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ku dengarlah
marilah kita berdoa untuk mengakui segala dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel yang ditetapkan pada minggu ini tertulis dari Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai ayat 14. Kita membaca secara responsoria. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna,
Maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergi ia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka padanya. Setelah beberapa waktu, kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu, dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya, dan sambil memakannya, ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya, dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana, sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simson kepada mereka, "Aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabannya yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku." Kata mereka kepadanya, "Katakanlah teka-tekimu itu, supaya kami mendengar." Lalu katanya kepada mereka, "Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
kita satukan hati kita, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari buku Filemon pasal yang pertama, dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita membuka Alkitab kita. Saya akan membaca bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara boleh mengikuti dari rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus aku lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, nama Filemon dalam bahasa Yunani memiliki arti penuh kasih. Filemon adalah warga dari kota Kolose. Di kota Kolose ini, Filemon adalah salah seorang yang sangat terkemuka dan memiliki banyak budak. Salah satu budak yang bekerja di rumah Filemon adalah Onesimus. Adapun nama Onesimus memiliki arti berguna atau berfaedah. Namun, hubungan antara Filemon dan Onesimus itu tidak baik. Hal ini disebabkan karena Onesimus pergi melarikan diri dari Kolose dengan membawa harta milik Filemon, tuannya. Dan menurut hukum Romawi, Onesimus bisa dihukum mati karena kejahatannya. Akhirnya, Onesimus ditahan di dalam penjara. Kisah Onesimus ini sesuatu yang luar biasa. Onesimus berada di penjara bersama dengan Paulus. Hanya saja Onesimus di penjara bukan karena memberitakan Injil, melainkan karena kejahatan yang dilakukannya kepada tuannya. Dan bukan hal yang kebetulan juga jika dalam masa pelariannya itu Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus di dalam penjara. Paulus melihat bahwa antara Filemon dan Onesimus terdapat hubungan pemisah yang belum terpulihkan, yaitu perbuatan buruk pada masa lalu saat Onesimus menjadi budak atau hamba Filemon. Tentulah secara manusiawi, hal ini menjadi suatu ingatan buruk atau akar pahit dalam hidup Filemon. Tetapi secara luar biasa Rasul Paulus menjadikan dirinya sebagai hamba pendamaian atau peacemaker bagi Filemon dan Onesimus. Rasul Paulus memenangkan Onesimus kepada Kristus, dan Paulus juga menyuruh Onesimus untuk kembali kepada Filemon di kota Kolose. Paulus melakukan hal-hal yang dapat menjadi teladan dengan mengajak Filemon
untuk tidak memandang orang lain daripada masa lalunya, tetapi melihat kedewasaan hidup sebagai hamba Allah dan pengikut Kristus. Selain itu, Rasul Paulus juga mengajak Filemon untuk tidak memandang Onesimus dari masa lalu buruk yang menyakitkan bagi Filemon. Tetapi dari buah pertobatan dan perubahan hidup yang terjadi di dalam hidup Onesimus ketika dirinya membantu pelayanan Rasul Paulus selama mereka ada di dalam penjara. Rasul Paulus membuat permintaan kepada Filemon untuk menerima Onesimus dengan status yang baru, tidak lagi sebagai budak atau hamba, tetapi sebagai saudara terkasih di dalam Tuhan. Melalui pelayanan Paulus ini, akhirnya Onesimus menerima Kristus dan mengalami perubahan 180 derajat. Perjumpaannya dengan Paulus benar-benar menjadi titik awal dan titik balik dari kehidupan Onesimus. Walaupun demikian, Rasul Paulus tidak serta-merta menahan Onesimus untuk kepentingannya sendiri. Sebaliknya, ia menyuruh Onesimus untuk pulang menjumpai Filemon tuannya. Rasul Paulus juga membuat surat yang dititipkan melalui Onesimus untuk disampaikan kepada Filemon. Melalui suratnya, Paulus meminta dengan sangat kepada Filemon agar bersedia memaafkan segala kesalahan yang telah diperbuat oleh Onesimus di masa lalu dan mau menerimanya kembali lebih daripada hamba tadi. Mungkin Filemon terkejut saat membaca surat dari Paulus tentang Onesimus yang sudah berubah. Tetapi itu membuat ada perasaan haru tentang kuasa Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup Onesimus. Tuhan memberikan kesempatan dengan cara mempertemukan Onesimus dengan Paulus. Seorang yang dulunya tidak berguna sama sekali, tetapi menjadi manusia yang berguna dalam pelayanan Filemon. Bahkan Paulus telah membujuk Onesimus untuk kembali kepada tuannya itu bertujuan supaya stigma negatif yang terlanjur melekat pada diri Onesimus itu dapat dipulihkan kembali dan tuannya pun dapat melihat dengan mata kepala sendiri kalau ia sudah berubah. Pemulihan hubungan hanya bisa dikerjakan oleh kasih. Hubungan serusak apapun bisa diperbaiki oleh kasih. Mengampuni adalah salah satu bentuk nyata dari tindakan kasih tersebut. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, terkadang kita masih mau melihat seseorang berdasarkan perbuatan-perbuatan masa lalunya. Lalu kita mulai mengungkit-ungkit satu persatu kisah dari masa lalu orang tersebut. Akibatnya, kita tidak mau menerima keberadaan orang tersebut, apalagi mau memberikan kesempatan kepada mereka untuk berubah. Keteladanan yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus menjadi pembelajaran bagi kita saat ini, yakni melihat segala sesuatu dari kacamata Kristus. Kita semua adalah orang berdosa, tetapi di dalam Kristus setiap orang mendapat kesempatan untuk diampuni, dan setiap orang berdosa memiliki masa depan. Kalau saat ini hubungan kita rusak dengan seseorang, mungkin ada sakit hati atau ada tindakan dari seseorang tersebut yang membuat hati kita terluka. Hubungan itu hanya bisa dipulihkan kalau kita betul-betul mau mengasihi dan mengampuni orang lain. Perubahan hidup Onesimus itu tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses pembentukan yang mungkin menyakitkan. Perubahan hidup Onesimus itu tidak perubahan secara instan, Bapak Ibu semuanya. Tetapi ada suatu proses yang mungkin sangat sulit yang harus dilewati oleh Onesimus.
Tetapi Rasul Paulus menunjukkan kasihnya hingga akhirnya mampu membangkitkan semangat bagi Onesimus. Bahkan Rasul Paulus juga menunjukkan bahwa Paulus sangat menghargai dan menerima keberadaan dari Onesimus. Tak bisa disalahkan dan hal itu adalah wajar jika Filemon masih tampak ragu-ragu mau menerima Onesimus kembali. Namun Rasul Paulus bersedia memberikan jaminan kepadanya dengan mengatakan, kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semua hutang-hutang Onesimus itu kepadaku, kata Paulus. Paulus menjamin semua utang-utang Onesimus kepada Filemon. Ini menjadi suatu pertanyaan yang menarik bagi kita. Mengapakah Rasul Paulus harus menjaminkan dirinya sendiri untuk memastikan dan memberikan keyakinan kepada Filemon? Menerima Onesimus kembali sebagai seorang murid Kristus yang tanpa celah dalam kehidupan Filemon adalah perkara yang sangat sulit bagi manusia. Mengingat kesalahan yang pernah dilakukan, itu sulit sekali menimbulkan rasa pengampunan di dalam diri manusia. Namun Rasul Paulus mengetahui bahwa Filemon adalah pribadi yang sangat menghormati dan mempercayai Rasul Paulus. Filemon sangat mengikuti setiap pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Rasul Paulus. Karena Paulus menunjukkan teladan hidup dan kualitas hidupnya selalu di dalam Kristus. Oleh karena itulah, akhirnya Rasul Paulus mampu mempertaruhkan kepercayaan dan reputasi kualitas hidupnya demi Onesimus, supaya Onesimus mau diterima oleh Filemon secara benar sebagai anak Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Teladan Rasul Paulus di atas menggambarkan bahwa seseorang dapat memperoleh kepercayaan, keyakinan, dan dapat menjadi teladan dalam kehidupannya apabila seseorang tersebut harus betul-betul mampu menunjukkan kualitas hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sekalipun seseorang mengaku percaya atau melakukan peribadahan di hadapan Tuhan, tetapi apabila hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak mampu menggambarkan karakter Allah di dalam hidupnya, maka dia tidak akan dipercaya, tidak akan dihormati, tidak akan disegani, dan tidak akan mampu dijadikan teladan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itulah firman Tuhan hari ini mengajak kita agar kita terus menjaga kualitas iman kita. Kita tunjukkan bagaimana kehidupan kita yang selalu menunjukkan apa yang Tuhan perintahkan. Kita menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kesaksian kasih dan karya Kristus itu mampu kita tunjukkan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Yang patut disesalkan adalah banyak orang Kristen yang mengatakan pengikut Kristus, mereka mengatakan saling mengasihi, tetapi ketika ada saudara seimannya melakukan kesalahan, berbuat dosa, mereka memandang dengan sinis. Mereka menyindir, bahkan akhirnya cenderung jatuh ke dalam penghakiman. Berbeda dengan sikap Paulus saat dia menghadapi orang yang telah betul-betul jatuh di dalam kesalahan, yaitu Onesimus. Dia tidak menghakimi, Paulus tidak menyudutkan Onesimus, melainkan Paulus membimbing, mengarahkan, menuntun Onesimus kepada pertobatan. Nats ini mengajarkan kepada kita tentang suatu karakter seorang percaya kepada Kristus. Bukan saja karakter sebagai pelaku kasih, tetapi Rasul Paulus memberikan dirinya sebagai role model untuk menjadi hamba perdamaian. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, topik minggu kita hari ini tentang hidup sebagai keluarga Allah. Sebagai keluarga Allah, kita harus mampu saling mengasihi. Kita harus mampu juga untuk saling mengampuni. Kisah Filemon
Onesimus dan Rasul Paulus dalam khotbah ini telah menunjukkan bagaimana mereka saudara seiman di dalam Kristus. Hubungan mereka di dalam Kristus bukan lagi sekedar antara majikan dengan hamba, melainkan sudah menjadi saudara yang kekasih di dalam Kristus. Oleh sebab itu, kita pun semuanya, marilah kita menjadi saudara kekasih yang selalu hidup di dalam saling mengasihi. Dan kalaupun ada orang yang berbuat salah kepada kita, hendaklah kita mau mengampuni. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, ketika kami masih boleh bersama-sama beribadah secara online dari tempat kami masing-masing. Mampukan kami untuk menghidupi firman Tuhan, sehingga kami akhirnya betul-betul menunjukkan kami adalah keluarga di dalam Allah. Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di HKBP Tanjung Priuk, HKBP Volker, dan HKBP Gading Indah. Berkati kami semuanya Tuhan, supaya kami selalu dalam keadaan sehat, kuat, dan Engkau berkati. Begitu juga Tuhan untuk seluruh jemaat yang boleh bersama-sama mengikuti ibadah online yang boleh diberikan dari HKBP Tanjung Priuk. Biarlah Engkau juga senantiasa memberkati seluruh jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka, tugas tanggung jawab yang berbeda-beda yang boleh mereka emban saat ini. Tuhan, berkati kami dalam setiap pekerjaan tangan kami dan tiap langkah kami, supaya Engkau senantiasa memampukan kami untuk boleh menjadi berkat Tuhan melalui setiap apapun yang kami lakukan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Untuk seluruh anak-anak-Mu Tuhan di dalam pendidikan mereka, biarlah Engkau senantiasa boleh menyertai mereka untuk selalu tekun belajar untuk meraih masa depan mereka. Untuk seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan kesembuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang sakit. Begitu juga Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang mengikuti ujian CPNS. Berkati Tuhan, dan kami sangat merindukan Tuhan boleh memberikan kelulusan kepada seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang mengikuti ujian CPNS. Tuhan, kami mengakui banyak dosa kesalahan yang kami lakukan. Kami mohon ampun. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih yang saat ini mengikuti ibadah secara online dari kanal YouTube HKBP Tanjung Priuk, saya ingin menyampaikan kiranya kita selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Horas.